Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Rosalia Dwi Permatasari, NIM 2022-004, kemudian Muhammad Wahid Nur Hadi 030, Dinar Ukti 069, dan juga Salviola Chantri NIM 088. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Muhammadiyah sebagai pelopor pergerakan sosial dan juga filantropi sebagai tugas pra UTS. Baik, untuk yang pertama adalah pergerakan Muhammadiyah di bidang kesehatan dan pemberdayaan sosial di daerah 3T. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Tentunya asal mula adanya bidang kesehatan Muhammadiyah ini adalah bentukan dari sebuah badan yang dinamakan sebagai Pusat Kesehatan Umum. Pada saat itu diberi nama Penolong Kesengsaraan Umat atau PKU yang berdiri pada 15 Februari 1923 di Yogyakarta. Untuk saat ini tempat tersebut sudah beralih namanya menjadi sebuah rumah sakit, tepatnya Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping Jogja. Hingga saat ini PKO telah jauh berkembang dan berganti nama menjadi Pembina Kesehatan Umum PKU dan telah berkontribusi nyata pada masyarakat melalui 97 rumah sakit dan juga sekitar 214 klinik. Kemudian pemberdayaan sosial di daerah 3T, kita bisa lihat bahwasannya ini salah satu replika ya SD Muhammadiyah Gentung di Belitung Timur, salah satu pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu melalui pendidikan. Salah satunya itu pendidikan di daerah-daerah terpencil itu, di mana menurut Abdul Muti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk daerah-daerah yang tertinggal ini malah biasanya SD Muhammadiyah ataupun pendidikan Muhammadiyah dulu yang terbentuk, lalu kemudian baru biasanya diikuti dengan pemerintah yang membuat sekolah. Kita lanjut yang kedua, peran penting MDMC Muhammadiyah Disaster Management. Mungkin bisa dilanjutkan. Peran penting MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Sebelumnya, untuk mengetahui peran penting, kita harus mengetahui sejarahnya dulu, yaitu yang MDMC merupakan lembaga penanggulangan bencana pimpinan daerah pusat Muhammadiyah yang disebut Muhammadiyah Disaster Management Center, yang lembaga ini dirintis sejak tahun 2007 dengan nama awal yaitu Pusat Penanggulangan Bencana, yang kemudian dikukuhkan menjadi lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010. Selanjutnya, MDMC ini bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan definisi kegiatan penanggulangan bencana itu, baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, ataupun rehabilitasi. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan, kemanusiaan, dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara internasional, mengembangkan misi pengurangan resiko bencana selaras dengan HIGO Framework for Action, dan juga mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat komunitas, sekolah, rumah sakit sebagai basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu. Selanjutnya, MDMC ini bergerak juga dalam kegiatan kebencanaan di seluruh wilayah Indonesia yang sesuai wilayah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Next. Dalam hal ini, pendirian MDMC dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 ada 3 putusan, yaitu yang pertama meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana, dalam hal peningkatan kapasitas kadar, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana. Yang kedua, meningkatkan keterpaduan dan kesiapan Aumkesos dan rumah sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat,
peningkatan kualitas manajemen dan juga pengadaan logistik tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana. Yang ketiga ialah mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip Muhammadiyah. Lalu next yang selanjutnya. Lalu di topik peran penting MDMC, saya mengambil 3 poin. Yang pertama, tugas pokok MDMC ialah menggerakkan insan Muhammadiyah dalam upaya tanggap darurat, recovery atau pemulihan, mitigasi atau kesiapsiagaan, maupun dalam upaya penguatan sistem jaringan organisasi pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana. Yang kedua, konteks kebencanaan yang dipahami oleh MDMC tidaklah sebatas pada peristiwa alam saja, tapi juga konteks kemanusiaan yang bukan bagian dari bencana alam, bagian dari bencana alam saja, tapi menjadi bagian tugas yang harus ditunaikan oleh MDMC. Yang terakhir, komitmen MDMC untuk hadir menjalankan tugas kemanusiaan baik dalam bencana alam maupun bencana sosial telah berlangsung sejak lama. Semangat yang hadir tidaklah sebatas datang hingga akhirnya kembali pulang. Peran MDMC dalam isu kebencanaan melampaui hal-hal yang sebelumnya sering tidak dipikirkan. Mohon izin menjelaskan yang selanjutnya, yaitu peran penting Lazismu, yaitu lembaga amil zakat, infak, dan juga sedekah Muhammadiyah di kemuhammadiyaan dengan subtema menggali makna dan signifikansi kemanusiaan. Next slide. Yang pertama, Lazismu sebagai inisiatif kemanusiaan dan juga kemuhammadiyaan memiliki yang pertama pendirian, didirikan sebagai bagian dari Muhammadiyah untuk menjawab tantangan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, bertujuan untuk memberikan dukungan, bantuan, dan juga pelayanan kepada individu dan komunitas yang membutuhkan. Kemudian misi utama dari Lazismu yaitu untuk memberikan kemanusiaan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kepedulian terhadap sesama. Misi ini mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, dan juga bantuan sosial. Untuk program-program dari misi utama tersebut, yaitu mencakup bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, pelayanan kesehatan dan perawatan medis kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan dalam situasi bencana alam, program-program bantuan sosial untuk kelompok rentan. Next slide. Kemudian yang keempat, yaitu prinsip keislaman. Seluruh kegiatan dari Lazismu didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan beberapa hal, yaitu kepedulian, kasih sayang, dan juga keadilan terhadap sesama. Tanpa memperhatikan agama, suku, atau latar belakang, sehingga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara luas. Kemudian yang kelima, bersinergi dengan kemuhammadiyaan. Lazismu beroperasi dalam kerangka Muhammadiyah memberikan dukungan organisasi dan struktur yang kuat. Lazismu merupakan bukti konkret dari peran Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Next slide. Yang selanjutnya yaitu program Lazismu dalam kegiatan kemanusiaan. Lazismu memiliki beberapa contoh program kemanusiaan seperti yang pertama, program bantuan pendidikan, yaitu memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Yang kedua, pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan juga rumah sakit untuk masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, mengadakan kampanye kesehatan, pemeriksaan medis gratis, dan juga vaksinasi. Ketiga, yaitu bantuan bencana alam. Lazismu memberikan bantuan darurat kepada korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami, serta menyediakan perlengkapan darurat, makanan, dan tempat tinggal sementara. Next slide. Yang selanjutnya yaitu kontribusi lembaga amil zakat, infak, dan sodako Muhammadiyah untuk Muhammadiyah, yaitu yang pertama meningkatkan citra Muhammadiyah. Lazismu sebagai inisiatif kemanusiaan Muhammadiyah telah membantu meningkatkan citra Muhammadiyah di mata masyarakat. Ini menggambarkan Muhammadiyah sebagai
sebagai organisasi yang peduli, inklusif, dan berkomitmen terhadap pelayanan sosial. Yang kedua, memperluas pengaruh dengan menjalankan program-program kemanusiaan yang luas. Lazismu telah memperluas pengaruh Muhammadiyah di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan bantuan bencana. Kemudian yang ketiga yaitu menarik donatur dan juga dukungan. Program-program kemanusiaan Lazismu seringkali mendapatkan dukungan dari donatur, baik dari dalam maupun luar Muhammadiyah. Kontribusi keuangan ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Muhammadiyah secara keseluruhan. Selanjutnya melanjutkan. Ya. Terima kasih Safiola. Ini melanjutkan mengenai teologi Al-Ma'un. Jadi pengantarnya sendiri, Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi Islam pembaharuan yang bercorak modern. Dalam pengamalannya, Muhammadiyah meyakini Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah sebagai sumbernya. Tafsir atas Al-Quran diturunkan pada tataran praksis dan diterjemahkan menjadi gerakan nyata. Permasalahan di masyarakat kita sendiri adalah kebekuan dalam bidang hukum fikih, kemunduran dalam bidang pendidikan, kemiskinan rakyat, dan hilangnya rasa gotong royong, kerusakan dalam bidang kepercayaan. Sehingga memunculkan dari tafsir dari Al-Ma'un sendiri. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Beberapa pesan yang dapat ditangkap dari surat Al-Ma'un sendiri. Yang pertama, orang yang menelantarkan kaum du'afa atau mustaflid tergolong ke dalam orang yang mendustakan agama. Kedua, ibadah sholat memiliki dimensi sosial, dalam arti tidak ada faedah sholat seseorang jika tidak dikerjakan dimensi sosialnya. Ketiga, mengerjakan amal saleh tidak boleh diiringi dengan sikap riya. Keempat, orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain bersikap egois dan egosentris termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Surah Al-Ma'un ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tidak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan adalah pendusta agama. Kemudian, metode penafsiran Al-Ma'un sendiri itu mengkristal dalam bentuk teologi sosial Muhammadiyah dan tauhid sholat. Dari tafsir ke teologi kemudian berubah menjadi fikih Al-Ma'un. Dari Amanat Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005, meminta Majelis Tarjih menyusun konsep teologi Al-Ma'un, diterima dan disahkan menjadi keputusan Munas Tarjih ke-27 di Malang pada tanggal 3 April 2010 dengan perubahan nama menjadi fikih Al-Ma'un. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bertanggung jawab ambil bagian dalam penyelesaian masalah tersebut dengan menjabarkan tafsir surat Al-Ma'un ke dalam keyakinan teologis dan amal praksis sosial. Secara umum, Munas Tarjih ke-27 menyepakati bahwa sistematika fikih Al-Ma'un ada dalam kerangka Al-Ma'un yang berupa penguatan dan pemberdayaan kekayaan fisik, moral, spiritual, ekonomi sosial, dan lingkungan. Kemudian, pilar Al-Ma'un terdiri dari rangkaian berkhidmat kepada yang yatim, berkhidmat kepada yang miskin, mewujudkan nilai-nilai sholat, memurnikan niat, menjauhi riya, dan membangun kemitraan yang berdaya guna. Sementara bangunan amal Al-Ma'un yang disepakati adalah untuk kesejahteraan individu yang bermartabat, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat yang berjiwa besar, dan kesejahteraan bangsa dan negara. Kemudian amal dari teologi Al-Ma'un sendiri adalah perintah berbuat kebaikan kepada sesama manusia, terutama kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang merupakan kelompok orang-orang yang tertindas. Jangan lupa atau lalai mendirikan sholat, jangan riya atau pamer dalam beribadah, jangan kikir pelit untuk beramal dan berbagi dengan sesama. Sehingga memunculkan cita-cita sosial Muhammadiyah dalam ukuwah atau persaudaraan, huriyah atau kemerdekaan, musawah atau persamaan, dan adalah atau keadilan. Implementasi teologi Al-Ma'un, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang tauhid Al-Ma'un bagi Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Karena tauhid Al-Ma'un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah berpandangan bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Sehingga peran dalam kehidupan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta kita perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan
baidatun thayyibatun warabbun ghafur. Inti siasi teologi Al-Ma'un sendiri sebagai pondasi gerakan Muhammadiyah adalah membebaskan, memerdekakan, mencerdaskan, memberdayakan, dan membangkitkan kaum lemah tak berdaya menjadi kuat, berdaya, merdeka, bebas, dan bangkit baik dari segi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi sebagai masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Sekian saya kembalikan kepada Hadi. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.